Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumin nahdah. Sadati wa sayyidati, anisati, ashabi wa zumalai wa banati, dan seluruh sahabat-sahabati, subscriber dimanapun kalian berada yang saat ini sedang menyaksikan di tayangan ataupun di video di channel YouTube Aries Raden Opo-Opo ini. Mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa dalam lindungan Allah, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya pribadi Haris ingin mengucapkan kepada seluruh umat muslim, kepada seluruh umat Islam, khususnya warga Nahdlatul Ulama, saya ingin mengucapkan ahlan wa marhaban ya Ramadan, syahrul mubarak, syahrul maghfirah, syahrul syafa'ah wal barakah, alfi mubarak bidukhuli syahri Ramadan, marhaban ya Ramadan, syahrul siyam, syahrul qiyam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya pribadi ingin mengajak juga kepada seluruh sahabat-sahabat di rumah agar selalu senantiasa meningkatkan rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman yang benar-benar iman, takwa yang benar-benar takwa, bukan hanya pada lisan kita, melainkan dibarengi juga dengan tindakan nyata kita. Mulai dari kita mengikuti sholat tarawih dengan berjemaah, sholat witir dengan berjemaah, qiyamul lail, sholat tahajud malam, sholat hajat ditingkatkan, sholat jemaah juga lebih ditingkatkan lagi. Kalau yang awalnya kita sholat sendiri-sendiri di rumah, untuk itu ajaklah istri atau anak atau saudara atau bapak ibu, sahabat-sahabat di rumah untuk selalu senantiasa sholat jamaah, belajar sholat jamaah di musola ataupun di masjid, agar menjadi kebiasaan, agar dilipat gandakan oleh Allah, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan amal kebaikan itu nanti menjadi catatan dan amal kebaikan tersendiri untuk menghadap diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua dicatat hamba yang soleh dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Amin ya rabbal alamin. Namun pada pembahasan kita kali ini itu sebagai pemula saja, karena ini saya menyampaikan berada di bulan suci Ramadan itu sebagai kata pengantar saja. Ya, tidak elok rasanya kalau kita tidak menyampaikan ahlan wa marhaban ya Ramadan, karena bulan Ramadan ini datangnya 1 tahun sekali. Sangat disayangkan kalau bulan Ramadan ini kita sia-siakan, ya. Baik, pada pembahasan kita kali ini saya akan membahas tentang sihir perceraian. Nah, ini sudah banyak materi yang sudah saya siapkan, yang sudah saya rangkum. Sekalipun nanti apa yang saya sampaikan kurang jelas, bisa sahabat-sahabati tanyakan, atau kritik atau nasihat atau saran saya terima semua lewat di kolom komentar yang sudah ada di bawah kolom deskripsi di YouTube ini, ya. Baik, saya akan mulai. Sihir perceraian. Sihir perceraian adalah sihir untuk memisahkan antara seorang pasangan, baik laki-laki ataupun perempuan. Biasanya pasangan suami istri ini sudah tertanam dalam hatinya rasa kebencian, sehingga menjadi besar nanti kebencian tersebut dan akan mendarah daging di hatinya, akan mengotori hatinya, maka sampailah bermuaralah di perpisahan atau di perceraian. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jika di antara sahabat-sahabat di rumah yang saat ini sedang mengalami hal yang sama, pasangan suami istri yang mengalami goncangan dalam rumah tangganya,
mau menghadapi proses perceraian, bahkan suaminya sudah tidak pulang, istrinya yang menghilang, bahkan sudah terjadi di ujung tombak sudah perceraian, apa yang harus kita lakukan? Dan kalau memang ada indikasi sihir perceraian, memang apa sih tanda-tandanya dan bagaimana juga cara mengobatinya? Terlepas daripada itu semua, terlepas dari tanda-tanda sihir yang akan saya kemukakan ini, itu di luar itu semua. Terkadang kalau masalah ekonomi, kalau masalah hal-hal yang perselingkuhan dan segala macam, tidak masuk dalam kategori yang akan saya bahas ini. Ini yang akan saya bahas ini khusus sihir tentang perceraian seperti itu. Ada 6 jenis yang saya kelompokkan di sini. Jenis sihir dan perceraian. Pertama, pemutusan hubungan antara seseorang dengan ibunya. Jadi jenis sihir pertama ini di mana sihir itu bekerja yaitu untuk memutuskan antara hubungan seseorang dengan ibunya. Itu yang pertama. Yang kedua, pemutusan hubungan antara seseorang dengan bapaknya. Bisa juga. Yang ketiga, pemutusan hubungan antara seseorang dengan saudaranya. Yang keempat, pemutusan hubungan antara seseorang dengan temannya. Yang kelima, pemutusan hubungan antara seseorang dengan mitra kerjanya ataupun kawan ataupun lawan bisnisnya. Dan yang nomor 6 inilah yaitu perceraian antara seseorang dengan istrinya atau dengan suaminya, dengan pasutri, ya, pasangan suami istri. Di antara ke-6 jenis ini, poin ke nomor 6 inilah yaitu perceraian antara seseorang dengan istri ataupun dengan suami inilah yang akan saya bahas pada perjumpaan ini. Dan ini sering saya jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan ini juga bisa terjadi di tengah-tengah keluarga, sahabat-sahabati di rumah, bahkan juga bisa terjadi ke orang tuanya, sahabat-sahabati, adik-adiknya, saudara-saudarinya, family-familinya, dan macam-macam lah, ya, kerabat dekat, kerabat jauh. Ini yang sering saya temui. Yang nomor 6 ini yaitu perceraian antara seseorang dengan istri ataupun dengan suaminya. Ya, ini masuk ke kategori jenis sihir perceraian. Sekarang masuk ke indikasi perceraian. Memang dalam perceraian itu banyak problem, banyak masalah. Saya mengkategorikan di sini ada 10. Kalau saya jabarkan terlalu luas lah. 10 ini pun juga ada sangkut paut dengan yang lain. Ini kalau indikasi perceraiannya itu ada unsur sihirnya, sahabat-sahabat, ya. Kalau di luar sihir saya tidak bahas, ya. Kalau masalah ekonomi, masalah yang lain saya tidak bahas. Ini kalau sudah ada indikasi di tengah-tengah keluarga Anda ataupun terjadi pada diri Anda tentang indikasi perceraian kena sihir, saya mengelompokkan ada 10 di sini. Pertama, biasanya sahabat-sahabati ataupun pasutri, pasangan suami istri tiba-tiba mengalami perubahan atau berubah secara mendadak ataupun tiba-tiba. Dari awalnya cinta menjadi tidak cinta lagi. Baik hubungan pasutri ini masih baru nikah ataupun yang sudah lama, terlepas daripada itu. Jadi awalnya itu cinta, tiba-tiba melihat pasangannya ini sudah tidak cinta lagi, artinya sudah sangat, bahkan muak melihat mukanya. Nah, ini hati-hati. Ini masuk ke indikasi perceraian, bisa diguna-guna ataupun bisa lewat sihir. Ini hati-hati. Yang kedua, sering merasa saling curiga. Ini terlepas dari sahabat-sahabat di rumah selingkuh, ya. Ini tidak ada problem, tidak ada apa, tiba-tiba saling merasa curiga, sudah tidak ada kepercayaan antara suami ataupun istri. Yang ketiga yang sering saya jumpai indikasi sihir perceraian yaitu mengaku sama-sama benar dan tidak ada yang saling minta maaf. Ya, hati-hati sahabat-sahabat. Memang kalau saya jumpain itu rata-rata di setiap percekcokan memang tidak ada yang mengaku dirinya itu salah. Mereka mengakunya benar semua. Lantas tidak ada bedanya saya katakan dengan iblis yang tujuannya aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis juga sama seperti itu, mengaku benar, tidak mengaku salah. Coba bayangkan sahabat-sahabati, coba perhatikan, bahkan pelajarin.
Kalau ada sahabat-sahabat di rumah, pasangan suami istri yang sudah mengaku merasa dirinya benar, tidak mau mengaku salah, ini hati-hati sudah. Itu ada setan, bahkan bisa ada jin, bahkan juga memang wataknya. Jadi tidak semerta-merta ada setan, ada jin, bahkan memang wataknya memang seperti itu. Nah, ini hati-hati, ini juga termasuk indikasi ada sihir pemisah di situ, ya. Itu sifatnya itu dadakan, sifatnya itu tiba-tiba. Ingat ya, tiba-tiba. Yang keempat yaitu membesar-besarkan perselisihan sekalipun masalahnya hanya sepele. Ini juga masuk indikasi sihir perceraian. Yang kelima, pasutri ketika melihat atau di pikirannya, di otaknya melihat pasangannya itu, gambarannya itu sangat buruk, sangat menjijikkan secara tiba-tiba. Semuanya ini sifatnya tiba-tiba, sahabat-sahabat ya. Ini hanya jam-jam tertentu biasanya. Yang keenam, selalu minta cerai dengan tidak ada alasan yang jelas secara syar'i. Minta cerai itu hukumnya haram, sahabat-sahabat ya, kalau tidak disandarkan dengan alasan yang syar'i ya. Ingat, kalau istri meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan syar'i, maka dipastikan hukumnya haram. Tidak ada alasan yang pasti, tidak moro-moro utuk-utuk sudah ingin cerai seperti itu. Ini hati-hati ya. Ini khusus kaum wanita. Yang ketujuh, selalu diliputi rasa benci jika ketemu dengan pasangannya. Yang suami benci ketika melihat istrinya, yang istrinya juga sama melihat suaminya benci tanpa alasan yang real, tanpa alasan yang jelas. Ini sifatnya juga sama, tiba-tiba. Yang kedelapan, indikasi sihir perceraian yaitu biasanya jika pasangan suami istri di luar rumah terlihat baik-baik saja, namun ketika sudah balik ke dalam rumah, nah ini sudah merasa tidak enak, tidak nyaman. Hawanya itu ya pinginnya tengkar terus, saling curiga, dikit-dikit berantem, dikit-dikit tengkar tanpa alasan yang jelas. Hati-hati, ini bisa dikategorikan sahabat-sahabati ataupun pasangan suami istri terindikasi adanya sihir perceraian di tengah-tengah keluarga Anda ya. Terus yang kesembilan, pasutri setiap kali mau hubungan intim itu merasa kesakitan tanpa alasan medis yang jelas ya. Yang suami biasanya syahwatnya itu ketika mau kumpul tidur, mau jima dengan istrinya, ini tiba-tiba kemaluannya, penisnya mati. Ini yang sering saya jumpai. Terus untuk kasus istrinya biasanya itu rahimnya itu sakit. Kalau mau berhubungan mulai pendarahan. Biasanya perutnya itu sakit, di bawah pusar itu sakit. Jadi ini terjadi ketika hanya mau berhubungan intim saja. Di luar waktu itu tidak, mereka fan-fan saja. Ini hati-hati. Ini sudah masuk ke indikasi adanya sihir perceraian di keluarganya sahabat-sahabat di rumah. Terus yang ke-10, pasutri inginnya tengkar terus atau cekcok terus atau berselisih pendapat terus, dan sehingga nanti akan mendatangkan pertengkaran yang sangat besar di tengah-tengah keluarganya. Biasanya ini diliputi juga dengan mimpi yang aneh-aneh, utamanya ketika saat pasangan suami istri ini tidur ya. Jadi dalam arti yang ke-10 ini, sahabat-sahabat di rumah khususnya suami istri didatangin mimpi yang jelek, mimpi yang tidak baik, dan mimpinya itu biasanya datang terus-menerus. Hati-hati, kalau sudah ada ke-10 indikasi ini, hati-hati sahabat-sahabati di rumah. Kemungkinan besar sahabat-sahabati terindikasi adanya sihir perceraian di tengah keluarganya sahabat-sahabati. Dari selain ke-10 indikasi sihir perceraian ini, mungkin masih banyak hal-hal lain yang belum bisa saya kemukakan pada video ini. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berkata, penyebab pasangan suami istri ini terjadi perceraian yang disebabkan oleh adanya sihir, biasanya yang terkena itu adalah sarafnya, hayalan, suka berhayal biasanya, bayangannya ya. Ini perilakunya terlihat, peringainya itu ya dianggap buruk. Jadi kalau suami itu mau berbuat baik seperti apapun itu nampaknya buruk di pandangan istrinya. Begitu juga istrinya. Padahal istrinya sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang sudah baik, namun oleh suaminya masih saja terlihat buruk,
terlihat tidak benar, terlihat masih ada selalu banyak kekurangan dan sebagainya tanpa ada alasan yang jelas. Ini kalau menurut Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya beliau berkata yang menyebabkan seperti itu tanda-tandanya biasanya sarafnya itu kena, bayangannya atau khayalannya selalu suudzon, selalu berburuk sangka terus terhadap satu sama yang lain. Antara suami dan istri selalu diliputi rasa suudzon terus. Ini kalau saya tangkap dari Al-Hafidz Ibnu Katsir ya rahimahullahu taala, wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian bagaimana sihir perceraian ini bisa terjadi? Banyak hal. Pertama, ini rangkuman saja, itu bisa mendatangkan tukang sihir. Ini bisa ya. Ada seorang yang datang ke tukang sihir untuk disuruh pasangan si A dengan si B ini disuruh cerai. Itu banyak terjadi, bisa dengan berbagai macam alasan dan ketidaksukaannya. Kedua, bisa juga adanya gangguan jin dan sebangsanya yang dikirimkan ke tubuh salah satu pasangan suami istri. Jadi dukun-dukun biasanya mengirimkan jin, mengirimkan aura-aura negatif ke dalam tubuhnya. Yang ketiga yang sering saya jumpain itu adanya tali buhul di dalam rumah. Yang keempat juga adanya diizinin juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sihir itu bisa masuk ke dalam tubuhnya sahabat-sahabat, itu juga semuanya melalui diizinilah oleh Allah. Kalau tidak diizini nggak mungkin masuk. Kenapa kok diizini? Karena mungkin auranya negatif, hatinya selalu negatif, pikirannya selalu negatif, bahkan tingkahnya, perangainya, perasaannya selalu buruk sangka terus. Ini mudah. Sihir perceraian itu mudah masuk di tengah-tengah keluarganya sahabat-sahabat di rumah. Bisa terjadi juga pada diri saya pribadi. Bukan hanya saya pandai memberitahu kepada sahabat-sahabat di rumah, tidak. Ini juga bisa terjadi pada diri saya pribadi. Sama, tidak ada batasan masalah di sini. Nah, ini hati-hati. Inilah. Jadi bagaimana sihir perceraian itu bisa terjadi? Kemungkinan besar pertama ada orang yang datang ke dukun untuk mencerai-beraikan pasangan suami istri tersebut. Yang kedua, si dukunnya nanti akan mengirimkan jin suruhannya agar mencerai-beraikan dan segala macamnya. Yang ketiga, adanya tali-tali buhul yang di rumah, yaitu bersihkan dulu kalau memang ada, seperti bersihkan ya. Yang keempat, selalu diliputi rasa suudzon kepada salah satu pasangannya, entah suami dengan istrinya, istrinya dengan suaminya. Fa insyaallah seperti itu ya. Lantas bagaimana sekarang masuk ke pengobatannya terhadap jenis sihir perceraian ini? Apa saja yang harus kita lakukan kalau kita menganggap diri kita itu terkena sihir perceraian? Bagaimana caranya? Pertama, silakan sahabat-sahabati bisa datang ke peruqyah. Kalau sahabat-sahabati tidak ahli dalam bidang itu, silakan langsung datang ke peruqyah untuk minta diruqyah. Silakan, boleh. Yang kedua, tahapan-tahapannya yaitu pertama peruqyah. Kalau semisal saya Al-Fakir meruqyah sahabat-sahabati, cara-caranya adalah ciptakan suasana keimanan yang kondusif dulu. Setidaknya kita kasih mauidhah hasanah dulu kepada pasangan suami ataupun istri ya, itu pertama. Yang kedua, menanamkan pelajaran-pelajaran akidah, menanamkan ajaran-ajaran agama kepada pasangan suami istri. Bagaimana tentang hukum cerai, apa sih dampak dari cerai, seperti itu. Jadi tanamkan ya, bagaimana hukumnya dalam Al-Quran ataupun bagaimana katanya Rasulullah tentang perceraian. Kita tanamkan dulu keagamaan ke diri pasangan suami istri tersebut. Yang ketiga, mendiagnosis keadaan si pasien. Kalau saya sebagai peruqyah dan saya juga diajarin oleh guru-guru saya, itu juga harus kita mendiagnosis terlebih dahulu kepada pasien, kepada pasangan suami istri. Kita coba bertanya dulu, kenapa kok terjadi yang namanya perceraian? Kenapa kok tidak mau rujukan? Bahkan apa sih yang membuat kalian mau cerai? Apakah tidak ada solusi yang solutif? Apakah tidak ada jalan keluar lagi selain perceraian dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan kita menanyakan terlebih dahulu pasangan suami istri ini kenapa keluhannya. Bahkan apa yang membuat pasangan suami istri ini kok sampai terjadi keperceraian, bahkan sudah masuk ke sebuah persidangan, katakanlah persidangan agama, sampai sudah masuk ke sana berkas-berkasnya dan segala macamnya. Kenapa kok sampai sedemikian itu? Kita diagnosis terlebih dahulu seperti itu. Baru yang keempat,
Nanti kalau sudah masuk ke tahapan untuk meruqyah, biasanya saya Al-Fakir sesuai dengan petunjuk yang ada dari guru-guru saya, dari keterangan-keterangan kitab-kitab yang saya pelajarin, itu kita menganjurkan kepada pasien, baik suami ataupun istrinya, itu disuruh berwudu dulu. Kalau semisal istrinya haid, tidak perlulah, karena ini saya pikir darurat sudah, ya, tidak ada hukum dalam darurat. Insya Allah seperti itu sepengetahuan saya. Maka pasangan suami istri ini kita anjurkan dulu untuk sama-sama bersuci, sama-sama berwudu. Terus yang kelima, kalau sudah selesai berwudu, kita coba hadapkan ke kiblat dengan pakaian yang suci, tempat yang suci, badan yang suci, pikiran usahakan yang suci dulu. Buang dulu, suruh buang dulu rasa benci. Kalau suami ini benci sama istri, buang dulu bencinya itu. Yang istri kalau benci sama suami, buang dulu, bersihkan dulu, ya. Karena yang akan dibacakan ini adalah ayat-ayat suci Al-Qur'an. Apa kata Allah? La yamassuhu illal mutahharun. Saya tidak akan memberi nama Al-Qur'an kecuali suci. Maka untuk itu bukan hanya suci di tempatnya saja, bukan hanya suci di pakaiannya saja, melainkan harus suci badannya, paling tidak menutupin auratnya lah, seperti itu, ya. Yang keenam, suami istri ini sama-sama dikumpulkan ketika diruqyah. Nah, ya, artinya kalau suaminya di sini, istrinya di sini, katakanlah seperti itu, atau bisa suaminya di sebelah kiri ataupun istrinya di sebelah kanan, ataupun sebaliknya, yang suami di sebelah kanan, istri sebelah kiri juga sama. Intinya kumpulkan, ya. Kemudian yang ketujuh, kita sertakan juga pihak keluarganya. Kalau memang ada kedua orang tua dari pasangan suami istri, kita hadirkan juga biar mereka menyaksikan apakah kedua pasangan ini benar-benar terindikasi kena sihir perceraian, apa memang ada unsur lain di luar itu. Makanya kita hadirkan kedua orang tuanya kalau memang ada. Kalau tidak ada ya sudah darurat, ya. Kita mungkin panggil saudaranya, atau mungkin kita bisa minta bantu ke saudara-saudaranya atau pihak keluarganya lah. Kalau memang tidak ada lagi ya sudah, mau apa, ya. Jadi setidaknya ada saksi. Jadi tidak semerta-merta nanti dijustifikasi setelah ruqyah nanti, wah ini yang menyihir saya, ini yang tidak main seperti itu, ya. Jadi tidak semerta-merta kita mencari kambing hitam dengan menumbalkan nama orang lain. Jangan sampai, naudzubillah, itu namanya fasik. Mudah-mudahan Allah menjauhkan dari perbuatan itu. Yang kedelapan, jangan lupa kita mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ya. Tidak ada daya dan upaya kecuali semuanya itu pertolongan dari Allah. Termasuk peruqyahnya bisa meruqyah, termasuk pasiennya nanti akan disembuhkan ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Itu semuanya tidak terlepas dari la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pak, insyaallah seperti itu. Nah, kalau hal-hal itu sudah dilakukan oleh kita semua, baik peruqyahnya ataupun si pasien, pasangan suami istrinya. Nah, ini untuk sekarang masuk ke peruqyahnya. Apa yang harus kita baca? Saya mengambil keterangan di sini dari Syekh Wahid Abdus Salam Ba'ali. Ini pakar dunia gaib di Timur Tengah. Saya merujuk dari kitab ini dan juga merujuk kitab-kitab yang lain, dan saya merangkumnya, ya. Ini biar apa? Biar sanadnya jelas, biar referensinya jelas, biar tidak ngarang, biar tidak ngawur, dan bisa dijadikan pedoman, bisa dijadikan pegangan oleh peruqyah khususnya bagi saya pribadi ataupun pemirsa di rumah yang ingin belajar ruqyah. Kalau bisa mau belajar itu harus langsung ke gurunya, jangan lewat YouTube. Seperti ini hanya media atau sarana saja. Kalau boleh mau diikutin cara-caranya boleh, sah-sah saja sebagai ilmu. Namun anjuran saya, kalau sahabat-sahabati mau berguru, silahkan datang langsung ke peruqyahnya, ya. Jangan mencuri ilmu lewat YouTube. Apakah tidak baik? Baik, tidak apa-apa. Cuman kalau mau belajar, alangkah lebih baiknya kita wajib menemui gurunya. Kenapa kok harus menemui gurunya? Karena kalau semisal nanti terjadi kesalahan, siapa yang mau negur? Kalau benar, no problem. Kalau salah, kalau tidak ada gurunya, siapa yang akan perbaikin? Maka untuk itu saya menyarankan khususnya kepada seluruh sahabat-sahabat yang ingin belajar ruqyah, wajib ada guru yang mendampinginya. Ketika praktek pun nanti harus ada guru yang membimbingnya. Kalau semisal sahabat-sahabat belajar lewat YouTube, belajar lewat artikel, majalah, koran, ataupun
orang-orang yang tidak memiliki sanad keilmuan yang jelas jangan diikutin. Khawatir bukan ru'yah syar'i, malah ru'yah yang bertentangan dengan qaidah, dengan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran pertama. Awal kalau kita mau belajar untuk meru'yah, kita tunjuk tangan seperti ini. Kita bacakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini kita tunjuk ke perut, bagian perut sini, tidak apa-apa ya. Kita tunjuk seperti itu, kita arahkan ya ke ke lambung inilah, ke hati. Kita tunjuk, kita bacakan. Apa yang harus dibacakan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini pertama, silakan dicatat sahabat-sahabat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sambil ditunjukkan begini ke bagian perutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Itu pertama. Yang kedua, kita sambung dengan bacaan surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, silahkan baca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Masuk ke surat yang keempat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Itu surat yang keempat. Surat yang kelima, kita bacakan surat Al-Baqarah ayat 163 sampai 164. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Lalu yang kelima, kita bacakan surat Al-Baqarah ayat 163 sampai 164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha
بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Kemudian masuk ke 6, yaitu kita bacakan surat Al-Baqarah ayat 255. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'udhuhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sekarang masuk ke yang nomor 7, yaitu baca surat Al-Baqarah ayat 285 sampai 286. Bunyi bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang ke-8, kita baca surat Al-Imran ayat 18 sampai 19. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Innad dina 'indallahil islam. Wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Kemudian yang ke-9, kita baca surat Al-A'raf ayat 54 sampai 56. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil layla an-nahara yatlubuhu حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Kemudian masuk ke nomor 9, kita baca surat Al-A'raf ayat 54 sampai 56. Bunyi bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsyi yughshil layla an-nahara yatlubuhu حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا
إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب minal muhsinin. Sekarang kita masuk ke nomor 10, yaitu baca surat Al-A'raf ayat 117 sampai 122. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa awhayna ila Musa an alqi 'asak fa idza hiya talqafu ma yafikun fa waqa'a al-haqq wa batala ma kanu ya'malun فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Kemudian yang ke-11 baca surat Yunus ayat 81 sampai 82. Bismillahirrahmanirrahim. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. Sekarang kita masuk ke nomor 12 surat Thaha ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. Kemudian yang ke-13 baca surat Al-Mu'minun ayat 115 sampai 118. Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Kemudian sekarang kita masuk ke nomor 14, kita baca surat As-Saffat ayat 1 sampai 10. Bismillahirrahmanirrahim. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. Sekarang kita masuk ke nomor 15, kita baca surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32. Bunyi bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bih yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adabin alim ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء
ulaika fi dhalalin mubin. Sekarang kita masuk ke nomor 16, yaitu kita baca surat Ar-Rahman ayat 33 sampai 36. Bunyi bacaannya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yursalu 'alaykuma syuwadun min narin wa nuhasun fala tantasiran fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Baik, sekarang kita masuk ke nomor 17, yaitu baca surat Al-Hasyr ayat 21 sampai 24. Bunyi bacaannya, Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa hu 'alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Kemudian yang ke-18 kita baca surat Al-Jin ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina ma ittakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi shatata wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atha Allahu ahada wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Sekarang kita masuk ke nomor 19, yaitu baca surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Bunyi bacaannya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu bisa dibaca satu kali, bisa dibaca juga sampai 3 kali juga bisa. Sekarang masuk ke nomor 20, yaitu baca surat Al-Falaq ayat 1 sampai 5. Bunyi bacaannya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Terakhir, sekarang kita baca surat An-Nas, yaitu nomor 21 atau surat yang ke-21 yang kita bacakan, yaitu surat An-Nas ayat 1 sampai 6. Bunyi bacanya, Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Shadaqta wa barakta wa ana ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Fa insyaallah sahabat-sahabati, nanti kalau semisal terindikasi betul adanya sihir perceraian di antara kedua pasangan, baik si laki-laki atau perempuannya, dia akan kesurupan. Bahkan bisa gejala awal itu muntah-muntah, bisa kesurupan dengan tiba-tiba, bahkan juga nanti jinnya itu ngomong, bisa ngomong dengan ru'yahnya, malas atau bisa tutup telinga, berbagai macam reaksi yang akan ditimbulkan oleh si penderita atau si pasiennya nanti, ya. Wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian peru'yahnya bisa nanti bertanya kepada jinnya, ya. Tanya jinnya ini jin beragama apa, siapa namanya, terus apa motifnya kok bisa masuk ke badannya kedua pasangan ini, siapa yang menyuruh, ataupun ada hal orang lain yang ikut campur juga atau segala macam, atau bahkan jinnya ini mau menggodanya sendiri dan segala macamnya, kita tanyakan. Kalau kita sebagai peruqyah, kita tanyakan, ya, siapa yang menyuruh jinnya masuk, siapa yang mengirimkan kalau memang ada jin kiriman, dan sebagainya dan sebagainya. Lantas kemudian kita tidak semerta-merta langsung percaya kepada jin tersebut, ya. Hati-hati juga peruqyah ini. Khawatir kita menuduh seseorang juga, karena jin ini sifatnya ada juga yang banyak juga yang kafir, banyak juga yang fasik. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hati-hati, ya, karena banyak juga di antara jin-jin itu yang fasik. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ini Al-Hujurat ayat 6. Maka ini bisa dijadikan acuan kita sebagai peruqyah, katakanlah kita tidak semerta-merta mempercayai langsung terhadap jin itu tersendiri, ya, terhadap jin itu sendiri, seperti itu. Jadi kita deteksi lagi. Biasanya ada tanda-tanda kalau memang dia asli kesusupan jin ataupun kesurupan jin. Biasanya kedua mata ini kelihatan hanya putih-putihnya saja, yang hitam ini ke atas semua, dan atau mata ini menghadap ke kita tanpa berkedip. Itu juga menjadi salah satu ciri-ciri ataupun tanda-tandanya, ya. Jangan semerta-merta kita langsung percaya langsung, tidak, ya. Khawatir kita diadu domba, kita difitnah, tidak semudahnya seperti itu. Khawatir jinnya tersebut membawa berita yang tidak benar. Selanjutnya siapkanlah kita wadah ataupun bak ataupun plastik, khawatir nanti muntah. Seperti itu. Lalu kita sebagai peruqyah, kita mestinya sudah menyiapkan juga bak ataupun wadah ataupun plastik untuk tak khawatir pasiennya tadi muntah-muntah ataupun keluar lendiran ataupun ya menunjuk-nunjuk ke arah-arah yang tidak jelas ataupun macam-macam. Nanti kita tanyakan, kalau memang katanya jinnya memang benar, mana tali-tali buhul yang biasanya ditanam ataupun jimat-jimat ataupun hal-hal yang dikirimkan oleh tukang sihirnya itu, di mana ditaruh, disitulah biasanya tempat-tempatnya. Nanti kita melihat gerak-gerik dari jinnya itu, kita buktikan. Khawatir jinnya itu berkata bohong, ya, seperti itu. Lantas setelah kita melakukan berbagai upaya itu untuk meruqyah si pasien dengan segala macam diagnosanya, dengan segala macam ayat-ayat suci yang diuraikannya, dengan segala macam ketelitiannya, kita sebagai peruqyah itu harus benar-benar teliti. Misalnya mengalami pusing, penat, ataupun pinginnya muntah-muntah terus, pinginnya juga ada bagian-bagian tertentu yang merasa panas, ya kita suruh kita bersihkan begini, sambil lalu kita bacakan ayat-ayat suci Al-Quran tadi. Ini sahabat-sahabati hanya gambaran saja, dan banyak juga di situ yang saya kemukakan. Di situ banyak hal yang tidak perlu sahabat-sahabati contoh sebagai peruqyah. Katakanlah saya di situ banyak tidak menggunakan kaos tangan, ya, karena satu sisi saya sebagai peruqyah tidak menyiapkan, kadang menyiapkan sudah ketinggalan. Itu kelemahan
diri saya pribadi dan saya harus memperbaiki juga ya. Jadi kemungkinan insya Allah kedepannya saya nanti akan pakai sarung tangan untuk meruqyah, dan itu salah satu kewajiban meruqyah tersendiri karena takut menyentuh. Kalau sudah menyentuh nanti tidak sah juga nantilah, bukan mahramnya juga akan batal hukumnya, hukum wudunya akan batal. Pak, insya Allah seperti itu. Dan tidak terlepas dari itu semua, mungkin banyak kejanggalan-kejanggalan, mungkin banyak hal-hal yang terjadi, bermacam-macam, bermulti-multi, berbagai hal yang mungkin sahabat-sahabati di rumah sebagai peruqyah non sewu sebelumnya, dan mungkin yang bagi sahabat-sahabat yang masih baru belajar, yang akan belajar, yang akan praktik. Untuk itu ini hanya bisa dijadikan sebagai gambaran sesaat saja ya. Untuk selebihnya sahabat-sahabati bisa menonton di video saya sebelum video ini, Pak, insya Allah seperti itu ya. Sekalipun video ini tidak mewakili dari keseluruhan peruqyah di seluruh tanah air, setidaknya inilah sedikit yang bisa dijadikan pegangan khususnya bagi peruqyah ataupun yang mau ruqyah, Pak, insya Allah seperti itu. Lalu kemudian usai kita ruqyah si pasiennya tersebut, pasangan suami istri tersebut, nanti langkah selanjutnya adalah kita harus menyampaikan sebagai peruqyah, harus setidaknya kalau mereka punya HP ataupun laptop ataupun media yang lain, silakan disuruh download ayat kursi, disuruh download as-soffat, kalau perlu ditaruh di telinganya ya. Kalau semisal nanti perutnya sakit ketika mendengarkan ayat-ayat itu ya, kita hapus seperti ini, kita usap-usap seperti ini. Kalau di bagian pundak yang sakit atau di bagian bahu atau di bagian manapun lah, kita usap sampai benar-benar rasa sakit itu hilang selama proses ruqyah itu dimulai, seperti itu. Bahkan kalau mau di ruqyah, kita mau mendengarkan, menyimak Al-Quran lewat HP, lewat recorder ataupun hal yang lain, kalau memang masih ada gejala panas, sakit di bagian-bagian tertentu, kita usap seperti itu, minta barokahnya Al-Quranul Karim. Yang kedua, kita sebagai peruqyah juga menghimbau kepada si pasiennya untuk ya lebih-lebih peruqyahnya harus menjaga sholat berjemaah. Kalau bisa habis diruqyah seperti itu, tunggukan ke waktu zuhur katakanlah. Nanti pasangan suami istri ini usahakan sholat zuhur berjemaah seperti itu. Kalau waktunya asar, nanti usahakan suami istri ini nanti kita suruh sholat asar berjemaah, berdua saja tidak apa-apa dulu. Kemudian nanti kalau ya lebih-lebih kita anjurkan ke musola ataupun ke masjid, itu lebih baik, saya pikir itu lebih cepat proses penyembuhannya, seperti itu. Yang ketiga, usahakan setelah selesai sholat subuh, usahakan baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca sebanyak 100 kali. Tujuannya apa? Agar kita tidak mudah dimasukin atau dikirimi sihir atau jin yang membuat kita mau cerai. Biasanya jin yang dikirimi oleh tukang dukun ataupun tukang sihir untuk mencerai beraikan pasangan suami istri itu, setahu saya adalah jin syakwan. Wallahu a'lam bishawab. Terus yang keempat, usahakan baca Bismillahirrahmanirrahim setiap akan memulai sesuatu, baik ketika mau makan, mau minum, mau bekerja, mau keluar rumah, mau beraktivitas seperti apapun, usahakan kita dahului dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, yaitu harus membaca basmalah. Terus selanjutnya usahakan membaca Al-Quran ya. Setidaknya dalam satu hari satu malam kita membaca Al-Quranul Karim. Usahakan jangan putus wudhu ya. Kalau kita tidak punya wudhu, kita berwudhu lagi, kecuali haid ya, kecuali wanita haid. Jadi karena sudah darurat tidak apa-apa. Untuk laki-laki, untuk suami, usahakan kita harus bersuci, kita harus jangan putus wudhu dulu. Usahakan 41 hari lah jangan putus wudhu. Kita belajar setidaknya 3 hari, kita belajar dulu 7 hari. Kalau bisa kita naikkan 21 hari, bahkan nanti ke 41 hari. Kalau perlu seterusnya kita menjaga wudhu kita agar kita selalu suci, agar ujung-ujungnya jin dan sihir pemisah itu tidak masuk ke diri kita kembali. Lalu yang paling terpenting juga jangan lupa untuk bergaul, berkumpul dengan orang-orang yang soleh agar kita mendapat ilmunya, agar kita mendapatkan mauidhah hasanahnya, agar kita selalu hati kita, pikiran kita dan otak kita disirami dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat Al-Qur'anul Karim, dan
setidaknya kita kumpullah dengan orang-orang yang soleh agar kita itu ketularan menjadi orang yang soleh juga. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu berzikir baik di pagi, petang, malam, siang, dan seterusnya. Pak, insya Allah seperti itu sahabat-sahabat di rumah. Ini hanya sekilas sahabat-sahabat. Saya minta maaf sekali lagi. Ini hanya menyingkat waktu. Masih banyak hal-hal yang tidak bisa saya kemukakan semuanya lewat satu video ini. Ya, setidaknya video ini bisa mewakili keseluruhan. Setidaknya keseluruhan isi video ini setidaknya ada 1, 2 patah, 3 kata, 4 kata, bahkan kalimat ataupun untayan kata. Setidaknya ada hal yang bermanfaat lah, baik buat pribadi saya ataupun buat sahabat-sahabat di rumah, yang bisa sahabat-sahabat di rumah lakukan sendiri di rumah. Ya, mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat baik buat pribadi saya ataupun buat sahabat-sahabat di rumah. Ingat, jika hal ini ada yang benar, pastikanlah kebenaran ini datangnya mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jika ada penyampaian baik kosakata, kalimat, makharijul huruf ataupun penyampaian-penyampaian yang tidak koheren, yang tidak sistematis, yang tidak jelas, ataupun videonya yang buram, ataupun semua kekurangan-kekurangan yang ada dalam video ini, baik materi penyampaiannya, sosok mukanya saya yang kurang berkesan di hatinya sahabat-sahabat di rumah, kurang masuk di hatinya sahabat-sahabat di rumah, Al-Fakir Haris minta maaf kepada sahabat-sahabat di rumah, ya, karena kullu bani Adam khata wa khairul khati'atan tawwabun. Setiap anak Adam pasti memiliki salah dan khilaf, dan sebaik-baik kesalahan kita memohon ampun kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah dengan benar-benar taubatan nasuha. Untuk itu saya minta maaf kepada seluruh pemirsa di rumah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit ini bermanfaat, sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.